Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahlen Febrian, saya dari kelas PS2 jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk mata kuliah Sistem Berkas mengenai organisasi berkas indeks sekuensial. Yang pertama ada pengertian dari organisasi berkas indeks sekuensial. Organisasi berkas indeks sekuensial adalah berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara langsung maupun berurutan atau kombinasi keduanya. Organisasi berkas ini mirip dengan organisasi berkas sekuensial, di mana setiap rekaman disusun secara beruntun. Di dalam file, hanya saja ada tambahan indeks yang digunakan untuk mencatat posisi atau alamat dari suatu kunci rekaman di dalam file. Selain ada pengertian dari organisasinya, ada pula pengertian dari indeks sequential file. Indeks sequential file adalah perpaduan terbaik dari teknik sekuensial dan random file. Teknik penyimpanan yang dilakukan menggunakan suatu indeks yang isinya berupa bagian dari data yang sudah tersortir. Indeks ini diakhiri dengan adanya suatu penunjuk yang bisa menunjukkan secara jelas posisi data yang selengkapnya. Indeks yang ada juga merupakan record key atau kunci record, sehingga kalau record key ini dipanggil, maka seluruh data juga akan ikut terpanggil. Untuk penyimpanan dan pembacaan data secara sekuensial, dapat dilihat rekaman lagu yang tersimpan pada kaset. Selanjutnya ada keuntungan dari organisasi berkas indeks sekuensial. Keuntungannya yaitu, yang pertama bentuk file yang paling banyak dipakai. Lalu yang kedua ada dipakai bila file ingin selalu dalam kondisi up to date. Yang ketiga, sebuah record dapat di-insert atau di-retrieve secara langsung melalui indeksnya. Yang keempat, yaitu sangat sesuai untuk proses secara online. Dan yang terakhir, yaitu bisa juga diakses secara sekuensial. Lalu ada kelemahannya. Kelemahan dari berkas tersebut yaitu yang pertama, pencarian hanya bisa melalui sebuah key saja, yaitu key yang mengurutkan file performance. Yang kedua yaitu diperlukan perubahan data, maka seluruh record yang tersimpan di dalam file ini harus semuanya diproses terlebih dahulu. Yang ketiga, data yang tersimpan harus sudah berurutan. Yang keempat, posisi data yang tersimpan sangat sulit untuk up to date, sebab master file hanya bisa berubah saat proses selesai dilakukan. Dan yang terakhir yaitu tidak bisa dilakukan secara langsung. Selanjutnya yaitu ada tahapan dalam organisasi berkas secara sekuensial. Ada beberapa tahapan dalam organisasi berkas yaitu, yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada pemasukan data atau input data, yang ketiga ada pengeditan data, dan yang keempat yaitu penyortiran data yang telah diedit. Selanjutnya yaitu implementasi organisasi berkas indeks sekuensial. Ada dua pendekatan dasar untuk mengimplementasikan konsep dari organisasi berkas indeks sekuensial yaitu, yang pertama ada block indeks dan data atau dinamik. Yang kedua yaitu ada prime dan overflow data area atau statik. Kedua pendekatan tersebut menggunakan sebuah bagian indeks dan sebuah bagian data, di mana masing-masing menempati berkas yang terpisah. Alasannya, karena diimplementasikan pada organisasi internal yang berbeda, masing-masing file tersebut harus menempati pada alat penyimpanan yang bersifat Direct Access Storage Device atau DASD. Sekian dari presentasi saya untuk mata kuliah Sistem Berkas mengenai organisasi berkas indeks sekuensial. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.